A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Nuraini dengan nomor induk mahasiswa 24882013018. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai tokoh-tokoh berperspektif feminisme Ayu Utami dalam novel Saman. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan terlebih dahulu. Jadi, novel Saman karya Ayu Utami merupakan salah satu karya sastra Indonesia yang penting dalam perkembangan sastra berperspektif feminisme. Melalui tokoh-tokohnya, Ayu Utami menghadirkan gambaran perempuan yang berani, kritis, dan berusaha keluar dari belenggu norma patriarki. Tokoh-tokoh perempuan dalam novel ini tidak hanya diposisikan sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang memiliki suara, pilihan, dan kesadaran atas tumbuh serta kehidupannya. Oleh karena itu, kajian terhadap tokoh-tokoh dalam novel Saman dengan perspektif feminisme menjadi penting untuk memahami bagaimana Ayu Utami menyuarakan isu kesetaraan gender, kebebasan perempuan, dan perlawanan terhadap ketidakadilan sosial melalui karya sastra. Baik, selanjutnya mengenai feminisme. Feminisme adalah paham gerak yang berinti tujuan meningkatkan kedudukan dan derajat perempuan agar sama atau sejajar dengan kedudukan serta derajat laki-laki menurut Soenarjati 2000 dan menurut Waluyo 1997 ada berbagai aliran feminisme. Ada feminisme liberal, radikal, psikoanalitik, sosialis, eksistensialis, pasca modern, dan moderat. Selanjutnya mengenai gender. Secara sederhana, gender dapat diartikan sebagai suatu interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin dalam memberikan makna dan peran masing-masing. Karena gender merupakan interpretasi budaya, maka manifestasinya bermacam-macam, tergantung pada budaya, waktu, kelompok sosial, ekonomi, perdesaan, perkotaan, dan sebagainya. Selanjutnya mengenai macam-macam gender. Yang kesatu ada gender sebagai konsep budaya. Gender ini dibentuk oleh adat, norma, nilai, dan kebiasaan masyarakat yang menentukan perilaku pantas bagi pria dan wanita. Yang kedua, ada gender sebagai perilaku sosial. Gender ini berkaitan dengan perilaku, nilai, dan harapan sosial yang ditanamkan melalui proses sosialisasi budaya. Yang ketiga, ada gender dan norma sosial. Perbedaan pria dan wanita tidak hanya biologisnya saja, tetapi juga ditentukan oleh nilai dan norma yang mengatur peran dalam keluarga dan masyarakat. Yang keempat, yaitu ada gender sebagai atribut sosial. Gender ini mencakup atribut, kebiasaan, dan harapan yang dibentuk oleh struktur, kultur, dan lingkungan sosial. Selanjutnya mengenai latar belakang Ayu Utami. Ayu Utami dikenal sejak 1998 lewat novel Saman yang memenangkan sayembara roman DKJ. Ia lahir di Bogor dan besar di Jakarta. Ia tumbuh menjadi pribadi berani dan ulet, lebih mengutamakan pengalaman daripada pendidikan formal. Latar Katolik dan religiusitasnya kuat mempengaruhi pandangan hidup serta karyanya. Saman mengangkat isu perempuan, seksualitas, dan sosial politik dengan bahasa yang khas serta menempatkan perempuan sebagai subjek. Baik, sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. A few moments later. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mengenai sinopsis novel Saman karya Ayu Utami. Novel Saman karya Ayu Utami menceritakan kisah Wisanggeni atau Saman, seorang pastor Katolik yang menentang ketidakadilan terhadap petani di Sumatera Selatan
sehingga ia kehilangan status kepastorannya dan hidup dalam pelarian. Di sisi lain, novel ini juga menyoroti kisah 4 perempuan. Yang pertama, Laila, yang kedua Yasmin, yang ketiga Chok, dan yang keempat Sakuntala, yang menghadapi pergulatan cinta, kebebasan, dan pencarian identitas diri di tengah norma sosial patriarki. Melalui kedua alur cerita ini, Ayu Utami menyampaikan kritik terhadap ketimpangan sosial dan gender, serta menegaskan bahwa perjuangan perempuan adalah persoalan sosial bersama. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh dalam novel Saman. Yang pertama yaitu Laila Garina. Laila muncul dari alur cerita perempuan di novel ini. Dia merepresentasikan perempuan modern yang ingin bebas, baik dalam berpikir maupun menentukan hidupnya sendiri. Tapi dia tetap dihadapkan pada norma sosial patriarki yang membatasi kebebasannya. Hubungannya dengan Sihar menunjukkan bahwa perempuan sering ditempatkan dalam posisi emosional yang lebih rentan, sementara standar moral lebih berat dibebankan padanya dibanding laki-laki. Jadi, Laila bisa dibilang tokoh yang menunjukkan ketimpangan gender dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu Sihar Sitomoran. Sihar adalah tokoh laki-laki yang muncul di kisah Laila. Dia digambarkan menghargai perempuan secara intelektual dan sosial, memberi mereka ruang untuk ikut berpendapat dan terlibat dalam kegiatan sosial. Tapi hubungannya dengan Laila tetap menampilkan bias gender karena masyarakat lebih mudah memaklumi posisi laki-laki dibanding perempuan dalam urusan emosional. Dari Sihar, kita bisa melihat bahwa patriarki kadang tetap hadir meski orangnya terlihat bijak dan menghargai perempuan. Selanjutnya yaitu Saman atau Wisanggeni. Saman adalah tokoh utama di alur Wisanggeni. Dia menjadi representasi kritik sosial dan feminisme karena peduli dengan ketidakadilan dan ketimpangan gender, terutama yang terjadi di desa Lubuk Rantau. Dia memberi ruang bagi perempuan untuk ikut ambil keputusan sosial, sekaligus mempertanyakan makna kelelakian di situasi krisis. Dengan Saman, Ayu Utami menekankan bahwa persoalan perempuan harus diperjuangkan bersama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sibarjatul Asami akan memaparkan tokoh-tokoh dari novel Saman karya Ayu Utami. Yang pertama itu ada tokoh Upi. Siapa Upi? Upi merupakan anak transmigrasi sel Kumbang, yaitu korban ketidakadilan dan kekerasan berbasis gender, yang pengalamannya menyoroti isu-isu soal patriarki. Karakter Upi mempresentasikan sisi rentan perempuan yang mengalami penindasan fisik dan sosial. Jadi Upi ini merupakan salah satu korban kekerasan fisik dan juga patriarki. Nah, kisah Upi ini sangat berpengaruh ya bagi para feminis, di mana kisah Upi menjadi salah satu pemicu kesadaran feminis bagi tokoh-tokoh perempuan. Selanjutnya di sini ada juga tokoh Sakuntala. Keberadaan Sakuntala dalam novel ini adalah sebagai tokoh utama. Jadi Sakuntala itu adalah tokoh utama. Melalui tokoh Sakuntala ini dapat diketahui persahabatan 4 perempuan, yaitu Laila, Yasmin, Chok, dan juga Sakuntala itu sendiri, yang begitu akrab dan erat, saling membantu, menolong, dan menumpahkan perannya masing-masing. Jadi tokoh Sakuntala ini dalam novel Saman digambarkan seperti representasi perempuan cerdas, berpendidikan, dan juga pemberontak yang menentang norma-norma patriarki yang mengekang kebebasan perempuan. Nah, jadi tokoh Sakuntala ini itu mengekang ya gitu, pengennya perempuan itu dan laki-laki itu bersetara gitu, setara gender. Kemudian dan juga terkait juga seksualitas. Nah, jadi
perempuan itu tidak mau hanya dijadikan buat alat seksualitas. Selanjutnya yaitu ada tokoh Chok. Kedudukan tokoh Chok dalam novel ini sebenarnya adalah tokoh utama, namun perannya tidak begitu ditonjolkan. Siapa sih Chok ini? Nah, Chok menggambarkan perempuan generasi baru yang menemukan simbol kemandirian melalui kebebasan seks. Dari perspektif feminismenya, Chok digambarkan sebagai representasi dari perempuan yang otonom dan mandiri secara seksual. Jadi Chok ini tidak ingin perempuan hanya dijadikan objek, tetapi pengen juga dijadikan subjek gitu. Yang mendobrak norma dan konstruksi patriarki masyarakat Indonesia. Jadi dia tuh menentang keras tentang hubungan seksualitas di norma-norma masyarakat. Selanjutnya di sini ada tokoh Yasmin Monika. Siapa sih Yasmin Monika? Jadi Yasmin Monika merupakan perempuan yang berani bertentangan dengan norma masyarakat umum. Jadi dia menunjukkan kritiknya terhadap struktur sosial yang membatasi peran perempuan hanya pada ranah domestik dan juga reproduksi. Jadi Yasmin Monika itu mempunyai hak gitu membebaskan perempuan yang setara dan otonomi penuh atas hidup mereka gitu. Jadi di perempuan itu tidak mau dikekang gitu.